Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Denny Haryadi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait paper saya, yaitu dengan judul Identifikasi Tingkat Risiko Penyakit Stroke menggunakan algoritma regresi linear berganda. Nah, dari introduction, latar belakang masalahnya yaitu stroke adalah suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah yang mengakibatkan gangguan fungsi saraf seperti kecacatan hingga kelumpuhan dan kematian. Nah, terus untuk penyakit ini yaitu kerap dijumpai pada usia senja dan menjadi penyebab kematian terbanyak kedua di dunia. Menurut versi dari AHA Heart Disease and Stroke Statistic tahun 2011. Nah, gejala umum yang terjadi pada penyakit stroke yaitu pada bagian wajah, lengan, terus sering merasa lemas, sulit berbicara, pusing, kebingungan, hingga sulit berjalan, dan sakit kepala tanpa sebab. Nah, dari penyakit stroke ini saya ambil penelitian terkait yaitu data dari penyakit stroke ini menggunakan data mining. Dan data mining itu adalah proses penambangan data yang menghasilkan output atau keluaran yang berupa pengetahuan. Nah, dalam metode data mining ini saya menggunakan metode prediksi. Nah, prediksi itu adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang suatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimilikinya, agar kesalahan yaitu selisih antara suatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperkecil. Nah, dalam metode prediksi ini saya menggunakan algoritma, yaitu algoritma regresi berbinar ganda, yang digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependent atau kriteria atau penyebabnya dapat diprediksikan melalui variabel independen atau variabel prediktor atau akibatnya secara individual. Nah, untuk metode penelitian ini, dari masalah penelitian yang ada terkait penyakit stroke, saya mengusulkan metode prediksi dengan algoritma indikator itu algoritma regresi linear berganda. Tujuan untuk prediksi penyakit stroke dengan hasil evaluasi yaitu root mean square error dengan menggunakan tools rapid manner. Nah, pada tahap awal itu untuk pengolahan data. Nah, pengolahan data ini dari data yaitu yang berasal dari situs cargo.com. Nah, itu untuk data penyakit stroke saya mencoba untuk processing data. Nah, processing data itu mulai dari data cleaning, yaitu diambil dari beberapa atribut, misalkan dari data yang ada yaitu mulai dari data jenis kelamin, umur, hipertensi, penyakit jantung, apakah sudah menikah atau tidak, terus rumah, tempat tinggal rumahnya, terus jenis pekerjaan, terus rata-rata kadar gula, berat badan, dan apakah merokok atau tidak. Nah, untuk label atau kelas penyakit stroke-nya. Nah, untuk data cleaning ini yaitu untuk yang nilainya 0 atau nilainya itu bukan berupa angka, yaitu saya tandai data cleaning, lalu saya seleksi, yaitu berdasarkan per kolom. Nah, berdasarkan data cleaning dan data selection, yaitu didapatkan yaitu dua atribut, yaitu atribut umur dan atribut kadar gula darah untuk memprediksi penyakit atau identifikasi penyakit stroke. Nah, habis itu saya menggunakan perhitungan algoritma regresi linear berganda, yaitu dari pemodelan yang ada, yaitu saya ngambil sampel untuk datanya itu sekitar 100 sampel. Nah, untuk algoritma regresi berganda ini dimulai yaitu untuk menggunakan tabel bantu. Nah, tabel bantu ini mulai dari X1 kali Y, terus X2 kali Y, X1 kali X2, X1 pangkat 2, dan X2 pangkat 2. Nah, dari X1 kali Y, X1 kali Y, misalkan di sini ada X atau umur dikali yaitu stroke-nya. Nah, stroke kalinya ini berapa? Nah, terus X2 kali Y yaitu kadar gula darah dikali stroke-nya. Terus X1 kali X2 yaitu umur dikali kadar gula darah, terus
X1 pangkat 2 itu umur di pangkat 2 sama kadar gula darah di pangkat 2. Ini sebagai tabel bantu dalam menggunakan rumus perhitungan algoritma regresi berganda. Nah, habis itu saya jumlahkan dari 100 data sampel ini, didapatkan yaitu untuk X1-nya itu 6728, X2-nya itu atau kadar gula darahnya itu 13458,01, untuk struknya itu ada 100, terus untuk X1 kali Y itu 6728, X2 kali Y 13458,01, X1 kali X2 itu 9119488,2, terus X1 pangkat 2 yaitu 466164, X2 pangkat 2 yaitu 2192253. Nah, ini untuk sehabis kita menggunakan tabel bantu pada perhitungan algoritma regresi linear, kita hitung. Nah, untuk algoritma regresi linear ini pertama kita mencari yaitu nilai B atau garis kemiringannya. Nah, dengan rumus yaitu N, yaitu atau jumlah data, sigma dikali X1 kali Y, diambil sigma X1 dikali sigma Y, dibagi N dikali sigma X1 pangkat 2, diambil X1 pangkat 2. Nah, ini untuk jumlah total dari 100 data sampel tersebut, dapatkan untuk B1 itu nilainya 0. Nah, selanjutnya untuk B2. Nah, karena di sini saya memakai dua atribut, yaitu atribut umur untuk B1, terus untuk B2 itu atribut kadar gula darah. Nah, sehabis itu untuk B2 didapatkan itu nilainya 0 dari jumlah tersebut. Sehabis itu, sehabis kita mencari nilai B, yaitu kita mencari nilai A. Nah, nilai A ini dengan rumus yaitu sigma Y diambil B1 kali sigma X1 ditambah B2 dikali sigma X2 dibagi N. Ini jumlah datanya. Nah, didapatkan bahwa A itu nilainya adalah 1. Nah, dari perhitungan ini, perhitungan algoritma regresi linear berganda, dapatkan yaitu B-nya 1, B1-nya 0, B2-nya 0, dan A-nya 1. Nah, untuk data mining sendiri, untuk hasilnya itu bisa berupa rumus, pengetahuan, atau formulasi yang baru. Dan pada saat ini, dengan data yang ada, yaitu terkait prediksi penyakit stroke atau diintegrasi penyakit stroke, didapatkan yaitu suatu rumus Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Karena di sini algoritma regresi linear berganda. Sementara perbedaan untuk algoritma regresi linear sederhana, yaitu perbedaannya dari nilai B-nya. Karena X-nya itu hanya 1 untuk algoritma regresi linear sederhana. Karena kita mempunyai dua variabel, yaitu dependent atau penyebabnya, nah kita pakai algoritma regresi linear berganda. Yaitu di sini ada contoh perhitungan. Nah, contoh perhitungan misalkan kadar gula darahnya itu 64, terus usianya itu 74,1, maka hasil tesnya atau struknya itu apakah iya atau tidak. Apabila dia nilainya 1, berarti dia beresiko penyakit stroke. Namun apabila nilainya 0, berarti tidak beresiko penyakit stroke. Nah, didapatkan dari nomor 1 itu beresiko penyakit stroke dengan menggunakan rumus atau formulasi yang sudah kita dapatkan. Yaitu Y sama dengan A-nya itu kan sudah kita masukkan itu 1, ditambah B1-nya 0, dikali 64. 64 ini dari glukosa data pertama. Terus ditambah B2-nya 0 dikali yaitu usianya di sini 74,1. Nah, berarti dapatkan bahwa Y-nya itu 1. Bahwa untuk data nomor orang pertama yaitu dia beresiko penyakit stroke. Begitupun data orang kedua juga beresiko penyakit stroke dan data orang ketiga juga beresiko penyakit stroke. Nah, begitupun sehabis kita melakukan perhitungan menggunakan algoritma regresi linear, kita juga membandingkan dengan implementasi menggunakan tools rapid miner. Nah, dari tools rapid miner ini dimulai dari yaitu datasetnya, yaitu data yang sudah ditransformasi menjadi dataset. Nah, itu yang terdiri dari atribut umur dan kadar gula darah dengan data stroke
Nah, itu kita masukkan, habis itu kita validasi datanya menggunakan split data. Habis itu kita masukkan algoritma regresi linear bergandanya. Habis itu untuk apply model ini untuk prediksi algoritma regresi linear berganda. Terus untuk performance ini untuk evaluasi atau hasil dari data mining tersebut. Maka yang didapatkan yaitu dengan nilai root mean square error. Root mean square error ini ada nilai kesalahan pada suatu prediksi. Jadi semakin nilainya itu mendekati 0, maka prediksi semakin bagus. Dari beberapa data yang sudah kita uji, didapatkan bahwa root mean square error-nya itu 0,218. Kurang lebih mendekati 0. Nah, ini berarti sudah terbilang bagus ya untuk apabila menggunakan data struk dengan algoritma regresi linear berganda. Nah, ini untuk perbandingan antara perhitungan manual dan rapid manner. Nah, di sini untuk perhitungan yang prediksinya struk untuk yang rapid manner. Nah, ini untuk data aslinya. Begitupun di sini untuk atribut kategori darah dan di sini untuk atribut umur atau usia. Nah, kesimpulannya pada penelitian ini dengan memanfaatkan beberapa data pasien penderita penyakit stroke yang tersimpan dalam basis data menggunakan beberapa atribut yaitu usia dan kadar gula darah sehingga dengan menerapkan algoritma regresi linear berganda dapat dilakukan suatu prediksi dalam identifikasi penyakit stroke berdasarkan hubungan fungsional pada atribut di dalam data tersebut. Nah, hubungan fungsional ini yaitu hubungan sebab akibatnya. Terus proses klasifikasi data penyakit stroke menggunakan algoritma regresi linear dimulai dari tahap seleksi data yaitu atribut yang digunakan dan penentuan data training serta data testing. Terus tahap pengujian datanya menggunakan algoritma regresi linear dan tahap uji RMSE menggunakan split validation. Nah, sehingga dapat memberikan informasi dalam identifikasi dan pencegahan penyakit stroke. Terus proses pengelolaan data penyakit stroke ini menggunakan algoritma regresi linear dimulai dari pemodelan, yaitu perhitungan manual algoritma regresi linear. Terus proses pengujian data pada rapid manner dan membandingkan nilai hasil perhitungan manual dengan hasil dari proses implementasi atau pengujian data di rapid manner. Terus sarannya itu, yang pertama itu maksimal untuk penelitian selanjutnya, yaitu maksimalkan dan menambah atribut yang lebih spesifik dan lebih banyak dalam penentuan prediksi penyakit stroke atau identifikasi penyakit stroke. Terus perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan melakukan pengujian dengan metode atau algoritma lain agar memperoleh perbandingan dengan tingkat root mean square error atau nilai kesalahan yang paling baik dalam mengidentifikasi data stroke. Terus yang terakhir itu menambahkan jumlah dataset atau sampel pada penelitian agar mendapatkan nilai akurasi yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.